정말 이제 그만 보죠. 설마 이혼한 건 아니지? 우리 같이 미국 갈래? Bomja tiba di Yongduri dan membuat pesta perayaan atas pembebasan Hyunwoo di balai desa. Meskipun Hyunwoo terlihat canggung, namun para warga sangat menikmati pesta tersebut. Dengan dipandu oleh Yoontae, mereka membuat sebuah game di mana para warga akan diundi untuk mendapatkan beberapa hadiah yang telah disiapkan. Semua orang tampak bahagia. Ketika detik-detik pengumuman hadiah utama, dari jauh, Bomja lantas mengintip nomor undian Yongsong agar ia mendapatkan hadiah utama. Bomja mengambil undian nomor 5, di mana angka itu adalah nomor undian Yongsong. Namun, saat pengumuman jika ia adalah pemenangnya, Yongsong malah memberikan hadiah itu kepada istri sahabatnya. Atas hal ini, terlihat jelas raut kecewa di wajah Bomja. Saat mereka bertemu, Bomja memarahi Yongsong. Menurutnya, ia harus mengambil setiap kesempatan, apalagi mesin cuci itu keluaran terbaru dan sangat canggih. Mengingat ia tak tahu kapan akan kembali, Bomja tak berpikir lama. Ia dengan manis menyatakan perasaannya kepada Yongsong. Karena Bomja menggunakan mikrofon nirkabel, tanpa sadar, ternyata percakapan mereka terdengar sampai balai desa. Para warga terlihat mengintip dan antusias mendukung hubungan keduanya. Para eksekutif merasa khawatir karena posisi Eun-sung kini sedang terancam. Apalagi, kini komite personalia menerima Hyunwoo kembali karena tuduhan pembunuhannya telah dicabut. Di rapat pemegang saham nanti, mereka cemas jika Eun-sung tak berhasil memalsukan dokumen keuangan, para investor akan memberikan hak suara mereka untuk memecat Eun-sung dari posisinya. Diketahui, dokumen itu saat ini telah dicekal oleh Solhe. Ia berencana untuk mengincar posisi ketua. Mendengar kabar ini, Eun-sung dengan buru-buru membeli sejumlah saham agar posisinya dapat diselamatkan. 그 자료를 누가 LP들한테 넘겼냐고. Di balik itu, keluarga Queens dan Hyunwoo merasa lega saat tahu jika Eun-sung akan menggunakan dana gelap itu untuk membeli sejumlah saham. Karena hal itu akan membuat mereka menuntutnya dengan mudah. Hyunwoo lalu memberikan sebuah bukti rekaman di mana Eun-sung melakukan penipuan sebesar 2 triliun untuk mengambil alih perusahaan Queens. Diketahui rekaman itu dari Dahye. Saat Junho meminta diska rekaman itu kepada Dahye dan tak berhasil mendapatkannya, ia menculiknya dan hendak dibawa kabur. Dengan sekuat tenaga, Sochol berusaha untuk menyelamatkan Dahye. Awalnya, ia tak mampu melawan beberapa berandalan tersebut. Sampai akhirnya, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berhasil melawan mereka. Tak lama, Yoontae datang dan membantu melawan para berandalan itu. Di samping itu, Dahye tak kuasa menahan tangis saat melihat Sochol telah terluka parah. Hae-in dan Hyunwoo setuju untuk mendiskusikan terkait masalah mereka. Hae-in mengungkapkan keresahannya dan tak ingin melihat Hyunwoo di hadapannya. Ia memohon agar Hyunwoo segera mengundurkan diri dari perusahaan Queens. Ia lantas merasa kecewa atas pengkhianatan yang Hyunwoo lakukan di masa sulitnya. Hyunwoo berusaha menjelaskan kesalahpahaman itu. Di masa lalu, Hae-in pernah mengatakan jika Hyunwoo adalah tipe idealnya. Bahkan dengan percaya diri akan kembali jatuh cinta kepadanya. Namun Hae-in bersikap ketus dan merasa Hyunwoo tak tahu malu. Ia menduga jika keluarganya telah menjanjikan sesuatu. Oleh karena itu, Hyunwoo terus berusaha menggodanya. Saat akan pergi, tanpa sengaja tali tas Hae-in tersangkut di kursi. Ia menganggap jika Hyunwoo sedang berusaha untuk menahannya. Saat membalik badan, Hae-in begitu malu dengan kenyataan yang ia lihat. 우리 정말 이제 그만 보죠. 놓으라고요. Hae-in menerima sebuah surel dari dirinya menggunakan email lain, di mana surel tersebut berisi sebuah tiket masuk ke tempat akuarium. Hae-in lantas pergi ke tempat itu. Perlahan, ia berjalan menyusuri lorong dan menemukan Hyunwoo yang sudah berada di tempat itu. Hyunwoo menjelaskan jika Hae-in yang mengirimkan tiket masuk untuknya. Tiba-tiba,
pihak akuarium memutarkan rekaman video pernikahan mereka, di mana mereka akan melangsungkan pemberkatan pernikahan. Keduanya menyaksikan rekaman itu dengan fokus, bahkan tampak mereka melihatnya dengan berkaca-kaca. Tak lama, seorang staf mengantarkan sebuah bunga kepada Hyunwoo. Ia menceritakan jika Hae-in telah menyewa seluruh akuarium dan memberikannya bunga tersebut. Hae-in lantas kebingungan dan bertanya kapan ia menyewa tempat tersebut. Salah satu staf menjawab jika ia membukingnya sebulan yang lalu. Bahkan, ia juga menyewa akuarium tersebut 4 tahun yang lalu, di mana saat itu Hyunwoo melamar Hae-in di akuarium. 백현우님 맞으시죠? 예. 설마 이혼한 건 아니지? 물론 백현우랑 함께. Namun, Hae-in sepertinya tak percaya akan hal tersebut. Hyunwoo mengerti akan hal ini. Ia meminta agar Hae-in tak percaya kepada siapapun. Ia boleh meragukan semuanya dan juga ia tak boleh percaya kepada Eun-sung. Hyunwoo meyakinkan Hae-in jika Eun-sung berusaha mengisolasinya dari dirinya bahkan keluarganya. Ketika melihat luka di tangan Hyunwoo, Hae-in akhirnya mulai curiga. Ia hendak menanyakan beberapa hal kepada Eun-sung. Eun-sung yang sedang minum banyak menawarkan Hae-in minum dan hendak mengambil minuman lagi. Hatinya semakin goyah saat ia tak sengaja melihat beberapa rekaman video yang mencurigakan di iPad milik Eun-sung. Sebelum Hae-in bertanya, Eun-sung mengajak Hae-in untuk pergi ke Amerika dan hidup bersama di sana. Untungnya, Hae-in memberikan jawaban bijak untuk membahasnya ketika Eun-sung sedang tidak mabuk. Kini hatinya semakin ragu saat melihat tangan Eun-sung yang tak terluka sedikit pun. Ia lantas mengurungkan niatnya untuk menanyakan kepada Eun-sung. 우리 같이 미국 갈래? Saat di rumah, Hae-in meminta kepada sekretaris Na untuk mengirimkan nomor telepon Hyunwoo. Ia lantas menelpon Hyunwoo dan mengajaknya untuk bertemu. Sebelum pergi, Hae-in membuka sebuah paket yang tergeletak di meja. Ternyata, paket itu berisi sebuah buku catatan miliknya. Hae-in lantas membaca dengan seksama buku catatan tersebut. Dalam catatan itu, ia memberi wasiat jika dirinya gagal dalam operasi, ia ingin agar Hyunwoo selalu merindukannya sepanjang 4 musim dan menjalani hidupnya seperti biasa. Ia berharap agar Hyunwoo bisa membangun keluarga baru dan ia berjanji tak akan cemburu akan hal itu. Mengenai asetnya, ia dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Jika ia berhasil selamat, namun sikapnya berubah dan mengabaikannya, ia berharap Hyunwoo bisa tetap terus mencintainya tanpa lelah. Bahkan saat ingatannya pulih, ia berjanji akan menikahinya. Hae-in tak melewatkan halaman demi halaman. Perlahan, memori manis kebersamaan mereka telah ia ingat dengan membaca catatan itu. 복사기를 패지? 정 하다네. 이름은 영숙이. 영수가 Sepanjang perjalanan saat hendak menemui Hyunwoo, ia merasa bersalah dan menyesal atas segala perbuatannya. Di sisi lain, Eun-sung mengetahui Hae-in yang pergi menggunakan mobil yang telah ia sadap. 너무 미안해. Hae-in dan Hyunwoo sempat berpapasan di perlintasan lampu merah. Saat Hyunwoo hendak menyeberang menghampiri Hae-in, namun tiba-tiba Hae-in hilang dari pandangannya. Hyunwoo lantas menyeberangi jalan dengan perasaan cemas. Namun, tiba-tiba ia ditabrak oleh sebuah mobil hingga terluka parah. 혜인아! 거기 있어! 내가 갈게! Dalam sebuah epilog, saat detektif melakukan pengawasan Hae-in dan Eun-sung selama di Jerman, ia menyampaikan fakta di depan keluarga Queens. Memang benar Eun-sung merawat Hae-in dengan tekun. Namun di balik itu, Hae-in juga berkali-kali menolak perhatian dari Eun-sung. Sudah dipastikan jika cinta Eun-sung bertepuk sebelah tangan dan tak terbalaskan. 괜찮아. 혼자 그럴 수 있어. Di sisi lain, ternyata dari kejauhan, momen perpapasan antara Hae-in dan Hyunwoo diketahui oleh Eun-sung. 위험한 선택을 할 수도 있으니. Begitulah cerita episode 15 part 2. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye.